seperti janji Ibu kemarin, ini pertemuan kedua kita di persamaan lingkaran, ya kan? Ya. Persamaan lingkaran. Kemarin Ibu udah pernah memberi kalian angket, ya? Ya. Angket kecemasan kalian terhadap matematika. Ya, dari situ, dari angket kalian yang udah buat ini, dari situ nampak bagaimana minat kalian, bagaimana kesiapan kalian, bagaimana cara belajar kalian terhadap matematika. Jadi Ibu sudah dapat kesimpulannya, ya. Kemudian ada juga Ibu kasih lembaran pemetaan kebutuhan belajar kalian tentang persamaan lingkaran. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana menurut kalian itu lingkaran, apa itu lingkaran, sudah siap tak kalian dalam belajar lingkaran. Nah, dari situ nampak bagaimana kesiapan kalian terhadap persamaan lingkaran. Dari situ Ibu sudah mengidentifikasi bagaimana kemampuan kalian dan kesiapan kalian terhadap persamaan lingkaran. Oke. Jadi hari ini Ibu ingin bercerita sedikit, ingin bercerita tentang AKM, tentang UN. Kan sekarang UN kan nggak ada lagi nih, udah digantikan dengan asesmen nasional atau AM. Yang kemarin yang ikut simulasi siapa? Simulasi AKM. Kalian simulasi sendiri. Kalau udah pernah Ibu sampaikan bagaimana AKM itu kan? Ada, kalau AKM itu nanti ada tiga yang mau dibahas itu. Yang pertama AKM, yang pertama AKM. Yang kedua survei lingkungan belajar. Kemudian ada survei karakter. Jadi yang dibahas di situ ada karakter, bagaimana survei lingkungan belajar. Nah, di situ kita dituntut membentuk karakter, ya kan? Jadi istilahnya pemerintah ingin melihat mutu sekolah, setiap sekolah di Indonesia, mutu sistem pendidikannya baik atau enggak. Ya, dari di situ Ibu hari ini ingin masukkan sebuah pembelajaran yang baru. Ada dua, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Diferensi itu apa nih? Diferensi beda kan? Berbeda kan? Nah, dari angket kemarin itu Ibu sudah tahu mana siswa yang bisa dengan lingkaran, mana siswa yang belum bisa dengan lingkaran, mana yang siswa yang memang belum tahu sedikit dengan lingkaran. Ada tiga yang udah bilang-bilang, ya. Tapi yang tahu cuma Ibu. Ibu tidak ingin membuat kalian itu ada perbedaan kelas. Oke? Jadi nanti waktu Ibu buat kelompok, di situ Ibu campur baur. Ada yang bisa lingkaran, ada yang setengah bisa, ada yang memang belum ngerti, ya. Jadi di situ kita campur aduk. Iya, itulah namanya pembelajaran diferensiasi. Kemudian nanti Ibu akan masukkan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Sosial emosional itu yang melihat, yang menjadikan kalian itu lebih berkarakter baik. Nah, di situ nanti akan Ibu masukkan di saat awal belajar, di saat dalam kelompok, di saat sudah kelompok. Oke? Oke ya? Oke. Ada kompetensinya nanti yang akan Ibu bahaskan, nanti akan Ibu berikan di saat kalian belajar. Oke ya? Hari ini kita lanjut materi. Cerita sudah habis. Itu ceritanya ya. Cerita sudah habis. Kita masuk ke materi baru, persamaan lingkaran. Buka halaman 90. Nah, coba kamu lihat di situ apa kompetensinya, apa kompetensi dasarnya, apa indikator yang mau kita
yang baca. Ini kita masuk ke intinya nih. Gimana nih perasaan ini? Senang kah? Bahagia kah? Ngantuk kah? Lapar kah? Karena ini belajar matematika kan? Belajar matematika perlu konsentrasi tinggi. Ya nggak? Oke, gini aja. Ini coba sekarang kalian merasakan bagaimana pikiran kalian, badan kalian, gimana? Semangat. Ada yang nggak semangat? Jadi gini, biar kalian konsentrasi. Sekarang kalian ibu berikan sebuah cara bagaimana kalian bisa berkonsentrasi dengan pelajaran kalian, yaitu dengan teknik bernafas dengan secara kita lakukan sebanyak 3 kali ya, dengan penuh konsentrasi. Oke? Rasakan, buang semua pikiran kalian, konsentrasi dengan kesadaran penuh bahwa hari ini kita akan belajar matematika. Buang semua pikiran. Oke ya? 1, 2, 3. Kita bernafas. Buang. Sekali lagi untuk mata ya. Konsentrasi. Ya, 1, 2, 3. Tahan. Buang lagi. Oke, terima kasih. Rasakan relaksasinya. Ya kan? Minimal kalian sudah relaksasi. Oke? Oke. Sebelum kita mulai belajar, tadi pengertian lingkaran apa ya kan? Apa itu lingkaran? Dan udah di SD, oh iya di SD udah pernah main lingkaran kan? Di SMP udah pernah main lingkaran kan? Apa tuh lingkaran? Himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Titik-titik itu apa? Yang mana di titik itu? Kalau di sini yang mana di titiknya? Yang lingkaran itu. Lingkaran ini ya? Ya. Yang titik tertentu ini apa? Titik pusat, ya kan? Ya. Setiap lingkaran itu pasti ada titik pusat, ada Jari-jari. jari-jari, apa? Cuma 2 aja, yang penting. Jaraknya harus sama. Ingat, bisa kita membuat lingkaran. Langkah pertama kita buat dulu diagram kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian baru kita tentukan titik pusatnya. Apakah pusat di 0,0 atau di mana kan? Baru nanti kita tentukan ya jari-jarinya, ya nggak? Ya. Mau 3, mau 2, terserah. Dari situ nanti baru kita tarik jari-jarinya. Dari jari-jari baru nanti kita buatkan letakan. Menentukan sebuah lingkaran. Oke, nah ini kelompok berada nih kan? Ada namanya masing-masing. Sekarang dibuatkan tugas kalian di kelompok. Nanti akan kalian presentasikan. Ya, di sini nanti. Ini tugasnya. Boleh dulu ya, boleh. Ini kan 1, 2 kan, boleh di mana aja yang pakai. Gambarkan, boleh pakai betul, boleh pakai nyata ya. Kalau enggak nanti di kalian presentasikan di tempat. Boleh lihat Pak. Boleh lihat ya. Oke, nanti yang ingin Ibu nilai di sini juga bagaimana kalian berinteraksi dengan kawan kalian ya. Salah satunya juga ada pembelajaran sosial emosional. Salah satunya ini kalian kan cari teman baru nih, ya kan? Nah, teman baru nih kan? Artinya apa? Dulu kan kalian duduk dengan samping kiri kanan kan kawan ibu juga. Nah sekarang kan udah berinteraksi nih. Nah seperti ini sih ya kan? Ini kan kawan kita nih udah
berinteraksi nih kan dengan ini kan. Nah, itu juga bagian dari sosial emosional kalian, sosial, ya kan? Oke, sekarang, nah dari situ nanti kalian saling role play itu artinya kalian ini kan ngomongin berdua nih, saling kerjasama, cari pengalaman, ngomong-ngomong kan? Itu namanya role play itu bagian dari sosial emosional juga, oke? Nah, itu bagian yang akan dinilai juga nanti. Nanti ada lomba masing-masing. Siap? Siap. Oke, makan udah. Tapi sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin merefleksikan tentang KSE, sosial emosional kalian. Tadi kan udah kan? Ya. Ada juga pembelajaran sosial yang kalian isi. Nah, ini ada lembaran observasinya. Kalau diisi surat 5 menit ya. Tolong kalian jawab dengan jujur seisi hati kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini ya, oke? Kalau siap. Dari situ Ibu udah bisa menilai bagaimana refleksi kalian hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, oke, untuk besok kita akan belajar materi berikutnya, ada di halaman 100 ya. Nah, ini kalian bisa belajar di rumah ya. Untuk hari ini Ibu tidak memberikan PR. Besok aja kita langsung ke tugas kita ya. Nggak ada PR, kalian belajar aja materi itu besok. Oke? Sebelumnya biar kalian lebih refreshing untuk materi habisnya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, nanti kan habisnya bahasa Indonesia nih. Tadi kan udah Ibu pasti nih tahu kalian udah lelah ya dengan matematika ya kan? Udah pasti capek lah gitu kan dalam matematika. Oke, sekali lagi kita bernafas dengan kesadaran penuh seperti tadi ya, biar kita lebih refreshing lagi, lebih relax lagi dengan materi itu berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Kita bernafas dengan kesadaran penuh.
kembali. Ya, sampai jumpa di berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin merefleksikan diri saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Adapun 3 poin yang menjadi titik poin refleksi yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum saya melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, saya harus merancang RPP, angket dan lembaran refleksi dan observasi. RPP yang saya rancang adalah RPP hasil kolaborasi dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di saat saya merancang perencanaan tersebut, saya merasa sangat terpuaskan secara lahir dan batin karena RPP yang saya rancang sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi saya sendiri, sesuai dengan peserta didik saya, dan sesuai dengan lingkungan di sekolah saya tentunya. Adapun titik kedua yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, terdapat 2 pembelajaran yang saya kolaborasikan menjadi satu. Terlihat bahwa peserta didik menikmatinya dan mulai mendapatkan kepuasan batinnya dalam pembelajaran matematika. Apakah itu merdeka dalam belajar ataupun kepuasan dalam emosional dan hubungan sosial. Tentu saya sebagai pendidik sangat senang dengan melihat kemajuan dalam belajar peserta didik saya. Adapun titik refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran dari aksi yang saya dapatkan adalah 1. Semakin menambah ilmu dan pengalaman saya terhadap berbagai macam karakter peserta didik. Kedua, dengan kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah salah satu cara yang tepat untuk membentuk merdeka belajar dan melahirkan karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun titik refleksi yang terakhir yaitu perencanaan untuk perbaikan pembelajaran ke depan adalah sesuai dengan tujuan dari Kemendikbud bahwa mutu sistem sekolah akan ditinjau setiap tahunnya, yaitu melalui asesmen nasional. Salah satu dari AN yaitu SK, yaitu survei karakter, dan SLB yaitu survei lingkungan belajar. Maka saya akan terus melakukan perbaikan pembelajaran untuk kedepannya secara kontinu dan berkesinambungan demi kesuksesan di AN nantinya. Dan hanya dengan kolaborasi dari 2 pembelajaran ini, insya Allah akan membawa perubahan baru, yaitu perubahan peserta didik terhadap ilmunya maupun karakternya.